Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang ada di Indonesia bagian Barat dan Timur dan Tengah, dan selamat siang bagi rekan-rekan yang ada di Timika, sudah jam 12-an ya. Baik, karena kita sibuk mengurusi COVID-19 ini, sehingga masalah yang cukup penting sebetulnya, yaitu masalah Permenkes tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit yang dulu sudah kita rencanakan, tetapi karena ada COVID kemudian tertunda, dan puji Tuhan pagi hari ini kita sudah bisa bertemu walaupun secara daring atau online ya. Baik, selama 1,5 jam kita nanti akan berdiskusi tentang Permenkes nomor 3 tahun 2020 yang akan dibawakan oleh Bapak Sundoyo yang merupakan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes. Jadi beliau nanti akan presentasi sekitar 30 menit, dan selama kurang lebih 1 jam kita nanti bisa berdiskusi panjang lebar tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Baik, untuk menyingkat waktu supaya kita tidak berlama-lama karena kita sudah terlambat sekitar 5 menit, waktu dan tempat kami aturkan pada Pak Sundoyo. Selamat pagi Pak Sundoyo. Sudah on air kah? Selamat pagi Pak Sundoyo. Selamat pagi Dok. Selamat pagi Dok. Selamat pagi. Selamat pagi Dok. Bisa didengar ya Dok? Bisa Pak Sundoyo, bisa. Pak Sundoyo, selama kurang lebih 30 menit, Bapak akan presentasikan tentang Permenkes nomor 3 tahun 2020, dan nanti akan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dari peserta. Monggo Pak Sundoyo, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Regowo. Selamat pagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat gitu ya di era COVID-19 ini gitu, karena memang luar biasa kita disibukkan dengan COVID-19 ini. Bapak Ibu, betul tadi apa yang disampaikan oleh moderator bahwa sebenarnya terkait dengan klasifikasi dan perizinan rumah sakit ini. Mohon maaf, agak bersabar. Kelihatannya terputus-putus Bapak suaranya. Mungkin Seknas bisa bantu. Dokter, di kami bagus suaranya Pak Sundoyo, tidak putus-putus. Oke, ya. Terima kasih Pak Moderator. Mudah-mudahan suara saya bisa ditangkap dengan baik. Masih terputus-putus Bapak. Iya. Dokter Regowo bagus di tempat kami. Ya, Dokter Regowo, ini ada beberapa chat yang menyampaikan informasi bahwa suara saya cukup bagus ditangkap di beberapa peserta gitu. Mungkin kita bisa lanjut saja, Dokter Regowo. Ini di Jogja, di Malang, terus tadi itu semua sudah memberikan. Nah ini juga yang suara cukup jelas, hampir semua di chat ini bilang kalau suara Bapak, suaranya terputus-putus. Bandung bagus. Bandung bagus. Dokter Regowo bisa lihat di chatnya Dok. Mbak Ira. Dokter Regowo bisa lihat di chatnya Dok. Kalau di chat di sini semuanya hampir menyatakan bahwa suara saya bagus. Apakah bisa dimulai? Misalnya di sini Dokter Nicholas Adi menyatakan bagus, lalu Dokter Dedi Alfian juga menyatakan bagus, lalu ada Heni R. Tipka juga menyatakan bagus,
dari RSUG MI kalau ini juga bagus semua, apakah kita bisa mulai? Iya dok, bisa dimulai. Pak Sundoyo bisa mulai saja. Mungkin Dokter Rego mungkin yang ininya agak ada yang kurang. Baik, kita mulai ya. Iya. Baik, terima kasih. Bisa next slide. Next slide. Baik, Bapak Ibu, kalau kita coba lihat di dalam Undang-Undang Rumah Sakit, itu ada 2 pasal yang mengamanatkan untuk diatur dengan peraturan menteri. Yang pertama adalah terkait dengan klasifikasi rumah sakit, itu ada pasal 24 ayat 4. Lalu satu lagi adalah tentang perizinan, itu pasal 28. Sehingga kalau misalnya ditanya gitu, apa sih sebenarnya dasar hukum Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020, dasar hukumnya adalah memang pasal 28 dan pasal 24 Undang-Undang Rumah Sakit. Lanjut. Bapak Ibu, kalau kita coba lihat di dalam perjalanannya, pengaturan tentang izin dan klasifikasi rumah sakit ini memang mengalami perubahan yang luar biasa. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Rumah Sakit nomor 44 tahun 2009, di tahun 2010 itu keluar 2 peraturan. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Kesehatan 147 tentang izin rumah sakitnya, sementara klasifikasi rumah sakit itu adalah diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 340. Tetapi di tahun 2014 memang ini dilakukan kajian dan akhirnya diubah dan dicabut gitu dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan izin rumah sakit. Jadi kalau yang sebelumnya izin dan klasifikasi itu adalah dipisah, maka di tahun 2014 izin dan klasifikasi itu dijadikan satu gitu. Walaupun toh di dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 56 khusus untuk lampiran itu memang rumah sakit yang khusus itu masih menggunakan lampiran di 340. Nah, di tahun 2019 kemarin memang dilakukan perubahan dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30. Idenya sih sebenarnya Peraturan Menteri Kesehatan 30 ini ingin bagaimana rumah sakit itu memiliki kompetensi tertentu gitu, tiap kelas rumah sakit tadi. Tetapi setelah kita coba ini launching, ternyata banyak masukan, banyak juga kajian yang dilakukan oleh teman-teman di daerah. Lalu kita mencoba untuk keluarkan surat edaran Menteri Kesehatan nomor 606 2019 yang intinya sebenarnya adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu untuk penyesuaian ini dan dilakukan kajian, akhirnya keluarlah Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020. Lanjut. Nah, memang kalau kita coba lihat dari hasil kajiannya terkait dengan jenis pelayanan tertentu yang berteknologi tinggi, misalnya berbiaya tinggi, ini adalah hanya di rumah sakit kelas A dan B. Ini memang akhirnya menjauhkan gitu ya, menjauhkan dari pelayanan masyarakat tadi. Lalu begitu ini diatur batas minimal dan batas maksimal, itu yang ada di dalam Permenkes nomor 30, juga tidak mudah untuk implementasinya. Karena apa? Karena banyak rumah sakit yang punya spesialis tertentu yang dia itu adalah sudah bekerja puluhan tahun gitu, tetapi dengan keluarnya Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30, akhirnya dia tidak bisa itu bekerja di situ lagi, dia mesti harus keluar dan segala macam gitu ya. Lalu ini memang yang kita mencoba untuk atur memang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 ini adalah diatur secara detail juga tentang pelayanan, bangunan, sarana prasarana, SDM dan peralatan. Karena memang kita ingin membentuk kompetensi dari rumah sakit tadi. Sehingga kelas rumah sakit menggambarkan kompetensi dan kemampuan pelayanan tadi. Itu kalau kita coba lihat dari kajian kami. Yang kedua, memang perizinan rumah sakit itu juga kita tidak atur detail misalnya sebenarnya. Karena apa? Karena berdasarkan PP 24 tahun 2018, di sana memang sudah diatur tentang OSS itu seperti apa. Sementara klasifikasi rumah sakit ini yang mengalami perubahan cukup signifikan. Lanjut. Nah, konsep yang kita coba bangun adalah
kemampuan pelayanan rumah sakit yang tadinya adalah kemampuan pelayanan institusi gitu. Oh, kalau rumah sakit D hanya 2 spesialis dari 4 spesialis dasar misalnya. Kalau C adalah 4 spesialis dari spesialis dasar tadi. Tetapi pendekatan yang kita coba gunakan adalah melalui pendekatan berdasarkan kompetensi tenaga yang ada di rumah sakit. Jadi bukan pendekatan terhadap kelas rumah sakit tadi, tetapi pendekatannya ada tenaga yang dimiliki oleh rumah sakit. Sehingga tenaga kesehatan atau dokter spesialis, dokter subspesialis dia boleh melakukan praktek di mana saja gitu. Nah, memang di sini ada beberapa hal untuk menentukan kelas rumah sakit tadi. Yang pertama adalah terkait dengan jumlah tempat tidur, baik dulu. Lalu pelayanan, SDM, bangunan syarat prasarana itu adalah adanya di lampiran. Lalu yang terkait dengan norma-norma pentingnya gitu, norma-norma itu adalah ada di batang tubuh. Sehingga Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 ini memang ada 2 bagian, yaitu ada batang tubuh dan ada lampiran. Karena perubahannya ini adalah cukup signifikan, maka Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 2019 itu adalah dicabut. Lanjut. Nah, terkait dengan kepemilikan, lanjut, next slide. Terkait dengan kepemilikan, ini memang secara umum dibedakan menjadi 2. Ada milik pemerintah. Pemerintah itu adalah pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Yang satu lagi adalah milik swasta gitu. Kalau milik swasta ini sebenarnya ada beberapa catatan penting sih. Yang pertama harus berbadan hukum gitu. Lalu kegiatan usahanya hanya bergerak satu-satunya di bidang perumahsakitan. Itu kata kuncinya. Lalu ada badan hukum yang nirlaba. Nah, terkait dengan badan hukum yang nirlaba inilah berdasarkan ketentuan atau putusan MK itu dia adalah tidak diwajibkan satu-satunya bergerak di bidang perumahsakitan. Sebagai contoh misalnya, saya selalu memberikan contoh begini. Terkait dengan rumah sakit di milik Muhammadiyah itu dia boleh juga bergerak di bidang pendidikan misalnya. Maka Muhammadiyah itu punya universitas ini, universitas itu dan segala macam gitu. Itu. Yang selanjutnya, next slide. Kalau dilihat dari bentuknya masih tetap sama, ada rumah sakit statis, rumah sakit bergerak, dan juga ada rumah sakit lapangan. Yang sedikit ada perubahan adalah terkait dengan rumah sakit bergerak. Rumah sakit bergerak ini kalau dia adalah akan memberikan pelayanan di satu pulau tertentu, maka rumah sakit tadi atau kapal tadi itu, kapal rumah sakit tadi itu harus melapor kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat. Lanjut. Sementara untuk jenis rumah sakit, di sini ada 2. Ada rumah sakit khusus dan ada rumah sakit umum. Rumah sakit khusus, saya pikir tidak ada perubahan yang cukup signifikan, tetapi kalau dibandingkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 56, tahun 2014 memang ada perubahannya. Kalau dulu di dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 56 2014, itu memang dinyatakan bahwa rumah sakit khusus hanya dapat memberikan pelayanan kekhususannya gitu. Sementara kalau di dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 maupun Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3, dia adalah boleh memberikan pelayanan di luar kekhususannya, tetapi kita tetap batasi untuk pelayanan di luar kekhususannya tadi maksimal itu adalah tempat tidurnya 40%. Sementara untuk rumah sakit umum dia boleh memberikan pelayanan pelayanan apa saja di rumah sakit umum tadi. Lanjut. Nah, terkait dengan rumah sakit khusus, kami sudah tentukan rumah sakit khusus itu apa saja. Jadi di sini ada 14 jenis rumah sakit. Pertanyaan berikutnya adalah, boleh nggak di luar ini ada rumah sakit khusus yang baru? Boleh, tetapi harus ditetapkan oleh Menteri gitu. Atau dari 1 sampai 14 ini misalnya ada penggabungan, sama, harus ditetapkan oleh Menteri juga. Lanjut. Nah, terkait dengan klasifikasi rumah sakit, ini kalau Bapak Ibu coba lihat, kalau rumah sakit khusus itu adalah untuk kelas C-nya 25, untuk B-nya 75, untuk A-nya adalah 100. Ini yang membedakan dengan Permenkes nomor 30 adalah Permenkes nomor 30 hanya membuka 2 kelas, yaitu kelas B dan kelas A. Sementara rumah sakit kelas C itu boleh tapi hanya untuk ibu dan anak. Tetapi kalau untuk Permenkes nomor 3, seluruh kelas rumah sakit dia dibuka. Yang kedua terkait dengan rumah sakit umum, di sini ada rumah sakit kelas D 50, terus C 100, B-nya adalah 200 dan untuk A-nya adalah 250 tempat tidur. Seringkali
teman-teman di lapangan membacanya adalah, oh kalau kayak gitu klasifikasi rumah sakit itu adalah ditetapkan hanya dengan kelas rumah sakit. Tidak. Kenapa saya katakan tidak? Karena Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 ini juga ada lampirannya. Maka di dalam lampirannya itu juga harus dipenuhi. Di lampiran itu paling tidak adalah mengatur tentang 4 hal. Ada pelayanan, ada SDM, ada bangunan dan sarana prasarana, lalu yang keempat adalah ada peralatan. Ketika tempat tidurnya itu dipenuhi, tetapi hal-hal yang diatur di dalam lampiran itu adalah tidak dipenuhi, dia tidak bisa juga ditetapkan untuk kelas rumah sakit tertentu, gitu. Sehingga antara batang tubuh dengan lampiran itu dua-duanya harus terpenuhi. Lanjut ya, next. Kami ingin mencoba menjelaskan sedikit tentang bagaimana pelayanan kesehatan rumah sakit itu harus dilakukan. Paling sedikit ada 3 hal, yaitu pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan kebidanan, dan pelayanan non-medik. Gitu. Nah, pelayanan medik dan penunjang ini adalah digabung menjadi satu karena memang di dalam pasal 12 Undang-Undang Rumah Sakit ini memang satu frasa. Itu terdiri dari apa? Pelayanan medik umum, medik spesialistik, dan subspesialistik. Sementara kalau pelayanan keperawatan itu adalah terdiri dari asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan gitu. Sementara yang non medik ini adalah ada kefarmasian, ada laundry, binato, dan macam-macam, termasuk juga pelayanan non medik lainnya. Ini yang sering dipahami di lapangan seolah-olah ini adalah mengelompokkan tenaga, padahal bukan. Ini adalah pelayanan. Dulu memang ada pelayanan tersendiri gitu ya, yang penunjang medik. Tapi di dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 ini tidak ada lagi seperti itu karena memang ini adalah kita mencoba untuk mengharmonisasikan dengan Undang-Undang nomor 44. Lanjut. Terkait dengan pelayanan kefarmasian, ini saya ingin juga detail sampaikan supaya clear karena banyak waktu awal-awal pelayanan kefarmasian ini seolah-olah didegradasi dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3. Tidak sebenarnya. Kalau kita coba lihat di dalam batang tubuhnya, tidak kurang dari 6 pasal yang mengatur tentang kefarmasian. Contoh misalnya, bagaimana ketika mengatur masalah SDM, itu baik di rumah sakit khusus maupun di rumah sakit umum, dia wajib ada tenaga kefarmasian itu. Begitu kita bicara masalah pelayanan, maka baik di rumah sakit umum maupun rumah sakit khusus harus ada juga pelayanan kefarmasian itu, wajib ada. Begitu kita bicara masalah bagaimana standar pelayanan kefarmasian juga diatur juga di dalam pasal 25. Gitu. Sehingga kalau misalnya ini kita coba lihat bagaimana pengaturan tentang kefarmasian, memang di sini dinyatakan secara tegas. Karena apa? Karena di dalam undang-undang tentang rumah sakit itu juga di sana pelayanan kefarmasian juga lumayan banyak pengaturannya gitu. Kalau kita coba lihat dari lampirannya misalnya terkait dengan SDM, tenaga kefarmasian, apoteker, dan tenaga teknik kefarmasian dia plus di situ. Artinya apa? Wajib ada baik di rumah sakit khusus maupun rumah sakit umum. Ketika bicara masalah pelayanan kefarmasian wajib ada juga plus karena di situ. Lalu bangunan dan peralatan juga sama. Baik rumah sakit umum maupun rumah sakit khusus, mulai dari bangunan dan peralatan, semuanya adalah plus gitu loh. Artinya apa? Tidak ada sebenarnya yang mendegradasi terkait dengan pelayanan kefarmasian berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 2020 tadi. Lanjut. Nah, terkait dengan perizinan, ini konsepnya sebenarnya kurang lebih adalah sama, jadi ada izin mendirikan, lalu satu lagi adalah ada izin operasional. Di luar izin mendirikan dan izin operasional tadi, memang berdasarkan hasil kajian kami, pelayanan yang high cost, high tech, termasuk juga bagaimana terkait dengan etikanya di situ tinggi, harus tetap mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan. Apa saja itu? Radioterapi misalnya, kedokteran nuklir, lalu TRB, transplantasi organ, sel punca, itu tetap harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan. Lanjut. Nah, bagaimana tata cara perizinan? Ini yang tadi kami sampaikan. Sebenarnya adalah sudah tunduk dan bridging dengan next slide. Sudah tunduk dan bridging dengan PP 24. Kalau PP 24 itu di sana sebenarnya adalah back dulu ya, back. Ya. Adalah ada mulai bagaimana ketika kita masuk ke OSS sudah mendapatkan NIB, setelah itu mendapatkan izin pendirian ini baru bisa aktif kalau Bapak Ibu sudah
memenuhi komitmen. Setelah itu sudah selesai, baru mulai di sini izin pendirian aktif. Setelah izin pendirian aktif, baru Bapak Ibu mengerjakan seluruh bangunan, peralatan. Setelah terpenuhi, baru izin operasional gitu. Tapi izin operasional ini juga sama, akan efektif ketika Bapak Ibu sebagai pemohon melengkapi komitmen-komitmen yang sudah Bapak Ibu penuhi tadi ya, yang sudah Bapak Ibu ceklik ya di dalam ESS tadi. Lanjut. Nah, terkait dengan izin operasional, di sini yang paling banyak pertanyaan gitu. Bagaimana sih sebenarnya izin operasional ini harus dibuat gitu? Sebenarnya ada dua hal yang penting sebenarnya. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana pemohon tadi harus membuat profil rumah sakit, gitu. Profil rumah sakit di situ dituangkan dia di dalam profil rumah sakit. Yang kedua adalah self assessment. Terhadap apa self assessment ini? Mulai dari jumlah tempat tidurnya seperti apa, pelayanannya bagaimana, sumber daya manusianya bagaimana, bangunan dan sarananya bagaimana, dan peralatan. Ini mestinya harus nyambung. Contoh misalnya, di dalam profil rumah sakit itu juga ditentukan di dalam batang tubuhnya paling enggak adalah pelayanan apa saja yang yang akan dilakukan atau diselenggarakan oleh rumah sakit tadi. Kalau di sana adalah misalnya gitu, ada pelayanan untuk penyakit dalam gitu. Pertanyaan saya adalah begini, ketika Bapak Ibu menuliskan terkait dengan SDM, lalu di situ tidak ada dokter spesialis dalam, mungkin nggak gitu? Atau misalnya di sini ada pelayanan bedah, tetapi di SDM-nya tidak ada bedah. Kalaupun toh ada bedah, tetapi tidak ada anestesi. Nah ini memang akhirnya adalah bagaimana antara profil rumah sakit dengan self-assessment tadi itu harus nyambung. Harus nyambung. Karena kalau tidak nyambung, ini justru akan membingungkan teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota maupun Provinsi, bahkan pusat, karena antara profil rumah sakit dengan self-assessment-nya tadi adalah tidak nyambung gitu ya. Lanjut. Next slide. Nah, terkait dengan perubahan perpanjangan izin operasional, saya pikir sama seperti yang ada di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30. Kapan itu izin operasional berubah? Adalah kalau badan hukumnya berubah. Kalau nama rumah sakit berubah, kalau kepemilikan juga berubah juga gitu. Lalu bagaimana dokumen perizinannya? Kurang lebih adalah sama pada saat mengajukan baru. Yang pertama adalah bagaimana terkait dengan izin operasional perubahan sebelumnya, lalu surat pernyataan penggantian badan hukum, kalau badan hukumnya itu adalah berubah, atau nama rumah sakit, kalau nama rumah sakitnya adalah berubah, termasuk juga perubahan akte notaris. Nah, rumah sakit yang tidak melakukan perpanjangan izin operasional, ini dia hanya boleh memberikan pelayanan gawat darurat dan pasien yang saat dia habis izin operasionalnya masih ada pasien yang ada di rawat inap, itu boleh. Dan yang satu yang juga kami ingin sampaikan kepada Bapak Ibu adalah ketika rumah sakit itu adalah tidak ada izin operasional, sebenarnya berdasarkan pasal 25 itu adalah sebuah kewajiban. Ketika kewajiban itu dilanggar, maka sebenarnya adalah ada pidananya. Lanjut. Nah, yang menarik sebenarnya adalah begini. Saya banyak mendapatkan masukan dari teman-teman di daerah, dari ARSI juga, gitu, dari juga Arsada juga, dari Persi. Ternyata setelah izinnya itu adalah habis, tapi di masa-masa pandemi atau COVID ini, itu banyak yang sudah mengajukan permohonan, tetapi tidak ada yang bisa melakukan assessment. Lalu ini menjadi telat gitu. Nah, dampaknya adalah apa? Dampaknya adalah kalau teman-teman rumah sakit ini, kebetulan rumah sakitnya adalah bekerja sama dengan BPJS, itu pasti akan diputus. Kenapa? Karena salah satu persyaratan untuk BPJS tadi itu, bekerja sama dengan BPJS tadi itu, dia harus ada izin operasional. Maka pada tanggal 28 April 2020, Menteri Kesehatan membuat diskresi. Apa itu? Rumah sakit yang izin operasionalnya itu adalah habis, tetapi karena COVID-19 ini dia tidak bisa diperpanjang karena tidak ada yang melakukan assessment dan segala macam, maka dia tetap dinyatakan berlaku. Yang kedua adalah rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS, maka dia juga tetap masih bisa bekerja sama. Walaupun izinnya adalah habis, tetapi dinyatakan oleh Menteri Kesehatan itu tetap masih berlaku.
Ini menarik karena sebelumnya sebelum tanggal 28 April itu memang banyak daerah-daerah yang sudah pada diputus. Lanjut. Untuk peningkatan kelas, saya pikir sama, harus dilihat juga bagaimana pemenuhan tempat tidur, pelayanan SDM, bangunan, dan yang lain-lain. Nah, yang kedua catatannya adalah ketika rumah sakit tadi adalah akan naik kelas, maka satu juga syaratnya dia harus sudah terakreditasi. Lanjut. Bagaimana penyelenggaraan pelayanan rawat inap, khusus untuk tempat tidur memang diatur secara khusus. Yang pertama adalah tempat tidur untuk perawatan kelas 3, ini paling sedikit adalah 30% untuk rumah sakit pemerintah atau pemerintah daerah. Tetapi ketika rumah sakit swasta, gitu, maka dia adalah paling sedikit 20%. Bagaimana terkait dengan tempat tidur untuk perawatan intensif, ini adalah kita patok 8%. Tapi untuk rumah sakit umum, kita atur lebih detail lagi, bahwa rumah sakit umum itu adalah 5% untuk ICU, sementara 3%-nya itu adalah untuk intensif lain. Nah, untuk rumah sakit khusus, memang kita kecualikan dari 8% untuk perawatan intensif tadi. Tetapi dia harus tetap ada. Nah, khusus untuk untuk tempat tidur yang di atas kelas 1, ini juga kita batasi juga, paling tinggi 30%. Lanjut. Nah, terkait dengan hal-hal yang lain-lain ini kurang lebih hampir sama dengan yang sebelumnya, bahwa ada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mesti harus kita tetap perhatikan. Contoh misalnya, ketika rumah sakit itu adalah rumah sakit pendidikan, maka dia harus tunduk kepada PP 93 2015. Tetapi ketika rumah sakit tadi adalah mendayagunakan TKWNA, harus tunduk kepada Permenkes nomor 67 dan selanjutnya gitu. Lalu bagaimana rumah sakit harus membuat peraturan internal, rumah sakit tadi pemiliknya juga bisa bekerja sama dengan lain. Yang sama sekali baru adalah terkait dengan unit transfusi darah. Rumah sakit itu bisa membentuk unit transfusi darah, tetapi ini baru kita khususkan atau kita buka untuk rumah sakit pusat dan rumah sakit daerah. Untuk swastanya kita masih belum. Lanjut. Pemberian nama di sini kurang lebih sama. Yang kita ubah adalah nama pemilik tidak boleh digunakan untuk rumah sakit. Dulu ada seperti itu larangannya, tetapi untuk yang sekarang itu kita tidak bunyikan lagi, sehingga yang dilarang itu hanya menambahkan kata internasional, lalu dia kelas dunia, world class, dan segala macam, termasuk juga menggunakan nama orang lain yang masih hidup. Itu juga tidak diperbolehkan juga. Pembinaan dan pengawasan sama, ini bisa dilakukan, lanjut, bisa dilakukan oleh Menteri, Bupati, Gubernur, dan Wali Kota. Nah, terkait dengan pelaksanaan Binwasnya itu salah satunya adalah dilakukan review kelas. Bagaimana review kelas itu dilakukan? Lanjut. Itu ada dua. Yang pertama adalah karena laporan BPJS Kesehatan pada saat mereka melakukan kredensial itu ditemukan kelas rumah sakit yang tidak sesuai dengan penetapannya, dia melapor ke Kementerian Kesehatan lalu melakukan review. Yang kedua adalah memang ini dilakukan review secara nasional, gitu. Jadi melalui aspek dan sistem yang sudah disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Lanjut. Ya, next. Ini adalah ketentuan peralihan. Yang pertama, rumah sakit yang telah mendapatkan izin tetap masih bisa operasional, baik itu izinnya didapat dari Peraturan Menteri Kesehatan nomor 56, 26 maupun Permenkes nomor 30. Yang kedua adalah rumah sakit yang dalam proses pengajuan sebelum Permenkes nomor 3 ini adalah diajukan, maka atau ditetapkan, maka dia tetap masih perizinannya itu dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan yang sebelumnya. Yang kedua, penyesuaian ketentuan tadi itu yang izin sudah masih tetap berlaku adalah 1 tahun. Sementara review kelas itu juga kalau izinnya adalah dikeluarkan berdasarkan Permenkes nomor 56, maka reviewnya adalah berdasarkan 56. Tapi kalau rumah sakit tersebut adalah dikeluarkan berdasarkan izin nomor 30, maka reviewnya adalah menggunakan 30. Tetapi review kelasnya menggunakan Permenkes nomor 56 dan nomor 30 tadi itu hanya berlaku untuk 1 kali. Apa dan kenapa mesti ini harus 1 kali? Karena penyesuaian terhadap izin operasional yang dinyatakan berlaku tadi itu adalah 1 tahun. Maka di sini juga kita nyatakan bahwa review kelas tadi juga hanya 1 kali. Lanjut. Nah,
ada beberapa hal memang yang tindak lanjut dari dukungan implementasi ini. Contoh misalnya bagaimana dengan 373 tentang review kelas tentu akan dilakukan penyesuaian. Yang kedua juga bagaimana terkait dengan masalah sistem rujukan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 tahun 2012. Lalu Peraturan Menteri Kesehatan 252 tentang izin dan pengembangan praktek dokter ini juga mesti harus kita mencoba lakukan review juga. Lalu 83 terkait dengan UTD, BDRS dan jejaring pelayanan transfusi darah ini juga akan kita lakukan perubahan. Di luar itu juga ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tentang persyaratan teknis bangunan dan sarana rumah sakit. Lalu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 58 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit bergerak. Ini juga tentu akan dilakukan perubahan-perubahan sehingga seluruhnya tadi itu akan mendukung dan harmonis dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sundoyo untuk presentasinya yang cukup cepat tapi cukup jelas ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ada kesempatan untuk diskusi, tapi diutamakan adalah yang sudah menulis di chat box. Dari situ nanti silahkan bagi yang akan bertanya, silahkan menulis di chat box. Nanti dari Seknas akan membacakan pertanyaannya, dan satu persatu nanti supaya tidak lupa Pak Sundoyo akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Baik, apakah di chat box sudah ada yang bertanya? Ada satu pertanyaan, Pak Dr. Gowo. Pertanyaan dari Rumah Sakit Bethesda Serukam. Silahkan Mbak Ferdina yang untuk dibacakan. Bagi yang sudah menulis itu ada yang bertanya. Baik Dok, dari terima kasih. Bethesda Serukam. Ya, dari Bethesda Serukam, pertanyaannya Pak, jumlah 100 TT untuk rumah sakit kelas C, apakah dinilai berdasarkan data di rumah sakit online? Dan paling lambat setahun sejak PMK nomor 3 tahun 2020 ini diterbitkan? Baru satu itu pertanyaannya, Dok. Terima kasih. Baik. Monggo, Pak Sundoyo. Baik. Jadi pertanyaannya adalah, apakah jumlah 100 TT untuk kelas C itu, apakah dinilai berdasarkan data di RS online? Dan paling lambat? Ya, baik. Terima kasih, Dok. Ya, terkait dengan masalah apa namanya, monggo, Pak Sundoyo. Baik, terima kasih Dr. Regowo, moderator. Terkait dengan masalah data rumah sakit online ini, memang ini adalah menjadi bahan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan oleh Kementerian Kesehatan. Karena rumah sakit online itu sebenarnya ada di pusat. Sementara kalau yang tadi ditanyakan adalah untuk rumah sakit C 100 tempat tidur, kalau Bapak Ibu coba lihat di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 itu, yang mengeluarkan izinnya itu adalah kabupaten kota. Maka sebenarnya bukan data berdasarkan rumah sakit online, tetapi asesmen di lapangan oleh tim asistensi tadi itu atau tim assessment tadi itu untuk mengeluarkan izin itu yang paling penting. Karena apa? Yang dilihat bukan hanya tempat tidur, tapi yang dilihat adalah bagaimana jenis pelayanannya, bagaimana SDM, bangunan, sarana, prasarana, termasuk juga peralatan. Gitu. Jadi kalau menurut hemat saya adalah yang dilihat adalah faktual yang ada di lapangan. Sehingga data-data yang ada itu adalah sebagai pendukung saja, sebagai alat bantu saja. Sementara yang betul-betul clear adalah apa yang ada di dalam di lapangan tadi. Iya. Ini yang seperti di slide ini, klasifikasi rumah sakit tadi. Jadi tempat tidurnya juga tetap harus di-assess, sementara untuk pelayanan dan SDM bangunan termasuk juga peralatan harus di-assess juga seperti apa yang ada di dalam screen ya, layar itu.
Ini ada juga dari Dok, saya boleh langsung ya Dok? Ya, kalau monggo lebih memudahkan Pak Sundoyo, langsung bisa dibaca dari chatbox. Ini ada dari Dr. Nicholas ini. Bagaimana dengan rencana rekredensial BPJS nanti bulan September, Oktober, apakah menggunakan PMK nomor 3 dengan kondisi enggak? Karena ini adalah memang 1 tahun masih dalam masa transisi. Tadi di dalam ketentuan peralihannya adalah kita katakan ketika dalam 1 tahun ini adalah rumah sakit tadi mendapatkan izinnya adalah izin berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan 656 gitu, maka dia tetap di assessnya adalah berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 56. Tapi kalau dia adalah mendapatkannya itu adalah berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 30, maka assessmentnya atau kredensialnya juga didasarkan pada peraturan Menteri Kesehatan nomor 30. Ini yang paling kanan, yang nomor 4 itu gitu. Tetapi karena di dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 ini adalah dinyatakan bahwa kredensial ini hanya berlaku 1 tahun, maka ketika melakukan kredensial untuk 2021 gitu, dia sudah menggunakan peraturan Menteri Kesehatan nomor 3. Yang selanjutnya dari RSPWDC ya, apakah 5% dari tempat tidur boleh gabungan bed ICU dan HCO? Kalau kita coba lihat dari ketentuannya, memang di sini dinyatakan bahwa 8 tempat tidur tadi itu khusus untuk ICU adalah 5%. Sementara untuk yang 3%-nya itu adalah boleh untuk untuk pelayanan insentif yang atau ruang perawatan insentif yang lainnya gitu. Jadi 5%-nya itu memang khusus adalah untuk ICU. Sebenarnya filosofinya begini. Kenapa ini kita batasi? Banyak yang terjadi di lapangan adalah pasien yang membutuhkan perawatan ICU atau perawatan intensif gitu. Di sini memang tidak bisa mendapatkan karena rumah sakit itu adalah menyediakan rawat inap intensifnya tadi itu adalah atau ruang perawatan intensifnya tadi adalah sangat terbatas. Apa yang terjadi? Mereka sering dirujuk, begitu dirujuk ke sana juga terbatas, dirujuk lagi, lalu kesannya adalah pasien tadi di pingpong gitu. Sehingga kita mencoba untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di lapangan seperti itu, kami mencoba untuk mengatur sedikit agak detail terkait dengan hal ini. Oke, yang itu sudah. Oke. Dari Suata bertanya, apakah kami akan memperpanjang PKS ke BPJS Kesehatan? Kami mengikuti asesmen Permenkes 56 atau Permenkes nomor 3. Kalau perpanjangannya adalah untuk 2021, itu kalau dokter adalah atau rumah sakit ini adalah RSU Arta Medika ini adalah dapat izinnya dari 56, maka asesmennya dalam kredensial tadi itu adalah tetap menggunakan 56, Dok. Yang kedua, dari Rumah Sakit Panti Waloyo, apabila mohon maaf Pak Sundoyo, dalam itu ada atasnya belum dari Bapak Seli atau Ibu Seli itu, apabila tempat tidur di atasnya Dr. Dedi Alfian tadi, Arta Medika. Oke. Apabila tempat tidur sudah memenuhi persyaratan, tetapi sarana prasarana tidak sesuai bagaimana review kelasnya, dia pasti tidak akan bisa juga ditetapkan, Dok. Karena apa? Contoh misalnya, terkait dengan masalah bangunan atau sarana prasarana, dia tidak memenuhi, terkait dengan persoalan SDM juga tidak terpenuhi, tentu tidak akan bisa ditetapkan juga. Karena antara tempat tidur dengan lampirannya tadi pasti harus saling mendukung, gitu. Maka banyak orang berkelakar begini. Kalau misalnya jumlah tempat tidur itu kita penuhi, sebenarnya kita sudah bisa dong ya di rumah sakit gitu. Padahal tidak seluruhnya seperti itu. Karena apa? Di dalam aspek itu
juga ada di sana sarana prasarana, lalu di rumah sakit online juga di situ ada SDM-nya juga. Bahkan tadi sedikit agak teknis saya menyampaikan begini, SDM ada pun, tetapi kalau tidak saling mendukung, itu juga tidak mungkin juga. Tadi saya contohkan misalnya begini, dia di dalam profil rumah sakitnya adalah ada penyelenggaraan bedah, lalu ada kamar OK-nya misalnya, tetapi dia SDM-nya adalah dia ada dokter bedah, tetapi dia tidak ada dokter anestesi, tidak ada juga penata anestesi. Mungkin nggak dia akan melaksanakan itu gitu. Lalu dia akan bilang begini nih, kalau dia desa, nggak apa-apa, nanti dokter bedah hanya memberikan pelayanan di luar bedah. Boleh nggak? Itu nanti tidak akan tadi, satu episode bisa selesai. Pada saat dilakukan pemeriksaan, begitu butuh pelayanan bedah gitu atau tindakan bedah, dia rujuk ke rumah sakit lain. Ini juga tidak efektif dan tidak efisien juga gitu ya. Lalu selanjutnya terkait dengan Bu Yulita ya, tadi sudah dari Bethesda Serukam, apakah jumlah masing-masing dua spesialis? Bu Yulita belum Pak. Oh, dari Bu Yulita Panti belum? Waluyo. Oke. Apabila dari Rumah Sakit Panti Waluyo, pertanyaannya adalah apabila bagian gizi dan laundry, bangunan gizi dan laundry terpisah jalan kampung kecil, apakah diizinkan dan dianggap satu ketentuan? Prinsip dasarnya adalah begini. Rumah sakit itu tidak boleh beda bangunan, itu beda blok, itu tidak boleh. Dia harus terintegrasi. Gitu. Tetapi memang di dalam peraturan menteri kita ini dinyatakan kalau ada bangunan yang terpisah seperti yang Rumah Sakit Panti Waluyo ini, untuk pelayanan-pelayanan tertentu ini tetap masih diperbolehkan. Tetapi kalau dia adalah rumah sakit baru yang akan mengajukan izin baru, itu yang tidak diperbolehkan. Sebenarnya konsepnya sederhana sih dok. Jangan sampai nanti ketika ada bangunan yang terpisah, lalu di situ adalah digunakan untuk memberikan pelayanan, lalu dia sebenarnya IGD-nya tadi adalah ada di bangunan induk gitu, lalu yang di pelayanan tadi adalah agak jauh gitu dari rumah sakit induknya tadi, ketika terjadi kegawat daruratan, itu tidak bisa terhandle dengan baik. Itu yang harus kita pikirkan. Maka bunyi pasal tadi itu adalah itu. Tetapi walaupun demikian, karena pembentukan peraturan perundang-undangan itu pada prinsipnya adalah nggak boleh gitu merugikan apa yang sudah jalan, atau paling nggak harus ada penyesuaian, maka ketika rumah sakit itu adalah sudah terjadi seperti itu, maka dikecualikan dari ketentuan tadi. Yang kedua, yang selanjutnya adalah dari Bethesda Serukam. Nah, apakah jumlah masing-masing 2 spesialis untuk tiap subspesialis dasar masih mandatori untuk kelas C? Tidak lagi. Karena apa? Di sana adalah boleh spesialis apa saja, boleh subspesialis apa saja yang akan melakukan praktek, baik itu di kelas C, B, D maupun A sekalipun gitu. Dia boleh apa saja di situ. Boleh dia. Oke. Lanjut adalah dari Rumah Sakit Samaritan Palu. Bagaimana pembagian tempat tidur rumah sakit kelas C untuk 1, 2, 3. Tadi sudah kita jelaskan bahwa untuk rumah sakit kelas C itu adalah D50, untuk C adalah 100, untuk B-nya adalah 200, untuk A-nya adalah di atas 250. Ruang intensif dan juga sesuai dengan peraturan BPJS Kesehatan, ya kalau BPJS Kesehatan sih selama ini selalu ngikutin regulasi yang ada di Kementerian Kesehatan. Kalau Kementerian Kesehatan sudah menyatakan seperti itu, BPJS Kesehatan insya Allah dia akan juga bergabung. Yang pertanyaan kedua adalah mungkin juga, maaf Pak Sundoyo. Monggo dokter. Itu yang pertanyaan dari Samaritan itu yang dimaksud mungkin untuk tipe C, kelas 3 itu berapa persen, kelas 2 berapa persen, kelas 1 berapa persen, mungkin yang dimaksud itu Pak. Baik.
bukan sebenarnya yang tadi di sudah kita ruang sampaikan, yang dia dan tidak sebagainya. mengenal. Mungkin yang dimaksud itu, Pak. Baik, Untuk dokter. tipe C kelas 3 itu berapa persen sih, kelas 2 berapa persen sih gitu. Ya, sebenarnya kita tidak berdasarkan klasifikasi rumah sakit. Mau itu kelasnya D, C, B, A, itu tidak kita tidak bedakan. Tidak Yang kita diatur. bedakan adalah rumah sakit pemerintah daerah atau rumah sakit swasta. Ketika dia adalah rumah sakit swasta, maka untuk kelas 3 dia maksimal itu adalah minimal dia adalah 20%. Sementara untuk kelas di atas kelas 1 itu maksimal adalah 30%. Itu yang kita atur. Jadi nggak membedakan antara kelas C, B, D, dan A. Tapi kita sama dok di situ. Oh ya, terima kasih. Ya. Yang kedua, pada saat survei akreditasi jumlah tempat tidur yang dilaporkan berjumlah 98 bed. Tapi ada beberapa perubahan saat ini menjadi 100 tempat tidur. Bagaimana langkah selanjutnya? Maka kalau ternyata kalau nanti adalah akreditasi itu dilakukan di bulan September atau Oktober tahun ini adalah untuk perpanjangan tahun 2021. Kalau izin operasionalnya tadi adalah dia itu didapatnya dari Peraturan Menteri Kesehatan nomor 56 atau Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30, dia nggak bicara masalah bed, nggak bicara masalah tempat tidur. Karena yang dinilai adalah kemampuan pelayanan rumah sakit sebagai institusi. Tetapi kalau dia itu adalah mendapatkan izin operasionalnya adalah berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3, maka dia adalah akan menggunakan bed dan juga tadi yang ada di lampiran, pelayanan, SDM, bangunan, sarana prasarana tadi. Sehingga di sini adalah pertanyaan yang menarik adalah jumlah tempat tidur yang dilaporkan berjumlah 98 bed, tapi ada beberapa perubahan 100. Ya sudah, dia akan 100 dan ini akan dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan bahwa penetapan kelas ini adalah tidak sesuai dengan hasil kredensial. Nanti Kementerian Kesehatanlah yang akan melakukan kredensial tadi. Ya, lalu lanjutnya adalah Rumah Sakit Advent Bandung. Kalau sebelumnya 254 tempat tidur kelas B, kemudian dalam PMK-TB ini adalah kelas A, apakah harus segera memenuhi persyaratan yang ada? Di sini adalah dibatasi untuk 1 tahun, dok. Maka ketika 1 tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3, maka Rumah Sakit Advent Bandung harus segera menyesuaikan untuk kenaikan kelas. Ya. Yang kedua pertanyaannya adalah bila tempat tidurnya 254 tapi belum memenuhi persyaratan tipe A, apakah akan tetap di kelas A atau menjadi B? Yang belum memenuhi persyaratan ini kira-kira apanya ya? Karena kalau bicara masalah dokter atau dokter gigi di sana plus minus. Ketika yang wajib plus itu adalah pertama terkait dengan tenaga itu adalah farmasi, laboratorium, gitu, perawat, radiografer. Itu sepanjang itu ada berarti tidak ada persoalan. Yang ketiga terkait dengan bangunan, kefarmasian harus ada, gitu. Itu kalau menurut hemat saya rasanya yang belum memenuhi persyaratan ini yang perlu kita coba diskusi agak dalam. Tapi kalau menurut hemat saya dari pertanyaan tadi rasanya sih dia mestinya sudah bisa langsung naik ke kelas A. Dari Rumah Sakit Baptis Batu terkait dengan SDM, apakah semua dokter harus sebagai pegawai tetap? Apakah dokter tamu masih diizinkan dalam PMK nomor 3? Terkait dengan pegawai tetap atau tidak tetap, ini memang kata kuncinya adalah dia harus ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit. Jadi kata kuncinya di situ. Apa sih makna dari atau arti dari pegawai tetap ini? Ini adalah dia memang untuk waktu tertentu yang harus ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit. Karena apa? Ada yang berlaku umum bahwa jam kerja itu adalah 40 jam dalam 1 minggu gitu, dia bisa 8 jam sehari dalam 5 hari atau 7 jam sehari dalam 1 minggu.
Itu yang berlaku umum. Tetapi ketika ini adalah pegawai tetap, itu dia lalu dikatakan purna waktu, itu adalah batas waktunya itu yang harus disepakati antara pemberi kerja dan pekerja. Rumah sakit GMIM, mohon izin bertanya terkait SDM, kami kesulitan mendapatkan tenaga dokter spesialis anestesi. Apakah kami masih bisa melakukan perpanjangan izin operasional? Sebenarnya di beberapa peraturan itu sudah ada juga kita atur. Misalnya begini, ketika di situ adalah memang betul-betul tidak ada dokter anestesi misalnya, itu kalau berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan yang ada, itu juga bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan lain yang memiliki kompetensi untuk itu, tetapi penanggung jawabnya itu tetap harus oleh DPJP, bukan oleh si tenaga itu. Misalnya, contoh terkait dengan penata anestesi, itu boleh dia, walaupun toh punya kemampuan atau kompetensi dan kewenangan tertentu, tidak seperti dokter anestesi tadi. Maka dokter yang bedahnya tadi itu yang memang mesti harus DPJP-nya tadi yang mesti harus bertanggung jawab. Dalam lampiran tertulis untuk spesialis anestesi adalah plus minus. Ya, hampir semua di dokter dan dokter gigi itu semuanya adalah plus minus. Maka silakan dipilih karena memang ini adalah tergantung dari kompetensi dokter dan dokter gigi itu rumah sakit akan memberikan pelayanan apa dan bagaimana gitu. Contoh misalnya tadi, ketika di situ adalah dokter bedah, maka mestinya adalah ada dokter spesialis anestesi. Ketika dokter spesialis anestesi ini adalah tidak ada, lalu bagaimana untuk bedah tadi tetap masih berlanjut? Karena apa? Dokter anestesi ini yang saya dapat informasi sampai dengan saat ini di seluruh Indonesia itu tidak lebih dari 1.500. Dari 1.500 tadi hampir 50% itu adanya adalah di Jabodetabek. 20% lagi di Jawa gitu. Ini pasti tidak terpenuhi, maka harus kita cari solusinya tadi. Yang selanjutnya dari Rumah Sakit Immanuel Bandung, untuk Rumah Sakit Pendidikan persatuan minimal kelasnya apakah C, D, ini ada boleh. Sampai saat ini memang berdasarkan PP 93 tidak, nanti kita akan mencoba untuk sesuaikan dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 ini, Dok, karena memang di sini akan juga banyak rumah sakit pendidikan yang diajukan ke Kementerian Kesehatan itu juga tidak hanya rumah sakit kelas A, kelas B, tetapi di sini juga banyak rumah sakit C dan D ditetapkan juga. Jadi rumah sakit pendidikan ini kan ada rumah sakit ada utama, ada afiliasi, dan ada satelit. Bisa saja rumah sakit kelas C atau D itu ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan, tetapi dia adalah sebagai satelit misalnya, atau sebagai juga afiliasi misalnya, itu bisa juga berdasarkan ketentuan peraturan yang ada. Lalu dari Dr. Gigi Nugroho, apakah di PMK ini dimungkinkan adanya dokter yang independen kontrak, yang biasanya bukan dokter tetap, tapi dia hanya menyewa ruang di salah satu poli, jadi seperti dokter praktek pribadi. Saya rasa kalau itu yang dimaksud, rasanya enggak ya. Mestinya ketika dokter tadi itu adalah memberikan pelayanan di rumah sakit, maka dia adalah sebagai pemberian pelayanannya itu adalah pelayanan bagian dari pelayanan rumah sakit. Karena kalau seperti ini, nanti bahayanya adalah begini. Ketika terjadi sesuatu, persoalan hukum, itu akan kesulitan. Karena apa? Karena di dalam Undang-Undang Rumah Sakit, khususnya adalah pasal 46, itu dikatakan begini, bahwa pimpinan rumah sakit itu adalah bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh rumah sakit. Gitu. Sehingga orang, pasien, taunya begitu ada berobat ke rumah sakit, itu adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Maka kalau saya sih menyarankan ini mestinya tidak. Persoalan dia itu adalah pegawai tetap atau tidak pegawai tetap, itu persoalan lain gitu. Mestinya kalau menurut saya hal sepertinya adalah ya sudah jangan pegawai tetap gitu, jangan pegawai tetap. Lalu dari Leopard izin bertanya, untuk rumah sakit kami kelas D dengan jumlah bed 40 saat ini, pelayanan 4 bidang dasar, mohon pencerahan. Kalau dilihat dari pelayanannya, saya rasa tidak ada persoalan gitu. Tetapi begitu dilihat dari bednya, ini yang
belum memenuhi persyaratan untuk menjadi rumah sakit kelas D. Karena rumah sakit kelas D itu minimal adalah 50. Minimal adalah 50. Ya, oke. Untuk yang lain-lain, saya pikir tidak ada persoalannya, kurang lebih hampir sama. Untuk kurang lebih hampir sama. Itu Dok, mungkin barangkali yang bisa kami sampaikan. Ya, terima kasih Pak Sundoyo. Mohon maaf sebelumnya, mesti capek ya Pak. Jadi tidak ada jeda. Monggo silahkan istirahat barang 1-2 menit dulu. Ini masih ada 3 pertanyaan Pak. Ya, 3 pertanyaan. Tapi kita batasi cukup dulu untuk 3 pertanyaan ini. Setelah ini kita akan jeda barang 2-3 menit untuk memberikan waktu. Barangkali nanti kita sambung tanya jawab secara langsung begitu. Monggo Pak, kalau istirahat dulu 1 menit. Moderator, saya boleh untuk ambil napas dulu Pak, ini karena gaspol ini Pak. Dokter Regowo, mohon maaf, saya boleh sedikit ya? Ya. Ya, begini Dok, saya kebetulan dipanggil Pak Menteri, Menteri, tapi sejak tadi ada yang mendampingi saya, Dokter Yanti. Dokter Yanti ini adalah sebenarnya yang membidani keluarnya Permenkes nomor 3. Nanti untuk diskusi lanjut bisa Dokter Yanti. Kalau nanti saya selesai dipanggil Pak Menteri, saya akan bergabung lagi. Sementara dengan Dokter Yanti, ya. Dokter Yanti bisa disapa Dok? Monggo ya, karena audiens sekalian, ini Pak Sundoyo karena dipanggil Pak Menteri, kita akan berdiskusi dengan Dokter Yanti yang tentu saja tidak diragukan lagi kepakarannya karena di bidang ini, ya, karena turut membidani lahirnya Permenkes nomor 3 ini. Ya. Kalau boleh, Dokter Yanti, selamat siang. Selamat siang, Dok. Ya, Dokter Yanti, ini masih ada 3 pertanyaan yang masih tersisa. Mungkin Dokter Yanti bisa membantu menjawab. Ini dari Dokter Lydia Asyanti dari Rumah Sakit Marzuki Waluyo. Monggo bisa Dokter baca di chat box. Silahkan. Chat box-nya boleh? Kayaknya nggak ada nih ya. Oh ya. Saya bacakan saya saja. Bacakan Ibu. aja ya Bu ya. Ya. Ada? Oh iya. Ya, saya bacakan. Oke, boleh Dok. Saya udah lihat. Dari sudah lihat ya. Baik, terakhir ya Dok ya. Ya. Mungkin dari Dokter Leopard tadi 1 pertanyaannya belum ya Dok ya. Oh ya, dari Dokter Leopard tadi sudah dijawab sebagian, tapi mungkin karena tergesa-gesa dipanggil Pak Menteri, mungkin bisa dari Dokter Leopard. Oh ya. Karena jauh di sana, bisa diulangi Dok. Ya, silahkan. Ya, untuk Dokter Leopard ini rumah sakitnya kelas D, jumlah bednya 40, pelayanannya sudah oke, 4 spesialis dasar ada. Jadi kalau melihat jumlah bed, jadi kan sesuai dengan slide ini yang ditayangkan, bahwa untuk klasifikasi rumah sakit, memang tidak hanya jumlah bed saja, tapi pelayanan SDM, bangunan, dan peralatan juga harus menjadikan kajian tim visitasi pada saat memberikan izin. Nah, Permenkes 3 ini memang memberikan peralihan 1 tahun. Jadi tanggal 16 Januari 2020 ditetapkan, diundangkan, artinya tanggal 16 Januari 2021 untuk rumah sakit yang telah memiliki izin sebelumnya harus menyesuaikan dengan ketentuan Permenkes ini. Artinya apa? Nanti kalau memang sekarang belum belum waktunya 16 Januari 2021, persiapkanlah rumah sakit Dokter Leopard ini untuk menambah 10 bed lagi. Karena dia rumah sakit kelas D, nantinya jadi klinik utama lagi ya, dengan tanpa ini, karena memang persyaratan untuk rumah sakit kelas D yang umum, ya bednya itu minimal paling sedikit ya 50. Ya, ini masih ada waktu ya
Dok, sampai Masih. 16 Januari 2021. Ya. Lalu untuk pertanyaan Dr. Lydia dari Marsudi Waluyo Malang, bagaimana jika rumah sakit yang sedang proses pengajuan perpanjangan izin operasional dan sedang menunggu visitasi dari Dinkes Provinsi? Artinya pada saat rumah sakit Marsudi Waluyo ini memasukkan persyaratannya ke Pemda provinsi ya ini ya, dia sudah memakai persyaratan yang lama. Itu bisa memakai persyaratan Permenkes 30 atau sebelumnya memang memakai Permenkes 56 atau 340. Kalau sudah masuk prosesnya di slide ada ketentuan peralihan, artinya si pemerintah daerah atau mungkin sesuai dengan kelasnya harus menindaklanjuti sesuai dengan pemenuhan persyaratan pada saat pengajuan. Jadi di nomor 3, artinya rumah sakit yang untuk yang pengajuan izin nomor 2 ya, rumah sakit yang sedang dalam proses dia udah masuk, udah proses. Pakainya pakai yang lama, pakai dengan OSS yang 56 itu kan perizinan dan persyaratannya pakai Permenkes 26 dan Permenkes yang kemarin kita cabut yaitu Permenkes 30, dia sudah masuk, artinya visitasi ataupun assessment dilakukan berdasarkan pada saat proses itu diajukan. Lalu untuk rumah sakit Kristen Ngesti Waluyo ya, ketika jumlah tempat tidur dan sarana prasarana pelayanan SDM tidak memenuhi persyaratan yang dipakai sebagai dasar apa? Maksudnya ketika jumlah tempat tidur Sarpras SDM tidak memenuhi persyaratan yang dipakai sebagai dasar apa? Yaitu dasarnya memang itu tadi klasifikasi itu memang dasarnya tempat tidur, Sarpras, SDM dan pelayanan. Jadi kalau untuk tempat tidur sudah ajak sesuai dengan kelasnya. Kalau kita melihat lampiran untuk Sarpras, pelayanan dan SDM itu yang harus ada seperti tadi di paparan Pak Sundoyo. Yang pertama adalah untuk farmasi. Farmasi itu baik ruangan, tenaga, apoteker dan TTK-nya itu harus ada. Lalu untuk laboratorium, ruang laboratoriumnya harus ada. Tenaga yang ada adalah analis. Lalu untuk perawat itu harus ada SDM-nya. Jadi kalau melihat di lampiran memang ada beberapa yang sudah kita tentukan harus ada karena tanpa itu namanya bukan rumah sakit gitu ya. Lalu, jadi memang persyaratan minimal itu persyaratan tempat tidur dan plus-plus yang ada di belakang. Nanti pemberian perizinan itu tergantung dari hasil kajian dari tim visitasi. Lalu dari Bethesda Serukam ya, apakah jumlah apoteker masih mandatori berjumlah 8 untuk rumah sakit kelas C, penata anestesi berjumlah 3. Jadi konsep Permenkes 3 ini dan Permenkes 30 yang kita cabut sebelumnya sudah tidak menganut konsep Permenkes 56. Jadi 56 itu kalau kita lihat memang tergantung dari kelasnya jumlah orang pun ditentukan. Tapi dari Permenkes 30 dan 3 sekarang ini jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi gimana hasil analisa beban kerja yang dilakukan oleh rumah sakit, itulah jumlah yang dibutuhkan. Lalu dari Dr. Dedi Alfian dari Rumah Sakit Arta Medika, surat izin operasional kami surat izin operasionalnya Rumah Sakit Arta Medika itu terbit tahun 2016, berakhir November 2021. Apakah kami sudah mengikuti Permenkes 3 untuk akreditasi ke BPJS bulan Juni 2020? Jadi nanti karena ini kan berarti 2016 masih pakai yang Permenkes 56 ya, atau pakai tata caranya sudah Permenkes 26 tahun 2018. Jadi nanti kalau memang kredensial yang dilakukan karena Juni, artinya belum masa ajak berlakunya Permenkes 3 yaitu 16 Januari 2021, artinya nanti kredensial yang dilakukan oleh BPJS menggunakan assessment yang ada di Permenkes 56.
Ya, lalu untuk yang Dokter Lydia ya, dari Rumah Sakit Marsudi Waluyo Malang. Bagaimana jika sampai sudah mengajukan izin, sampai saat ini sedang masa COVID, izin rumah sakit belum keluar, mengingat RS kami bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Tadi sudah ada slide 17 mungkin. Ini baru saja keluar, Dok, tanggal 28 April, karena bukan rumah sakit dokter aja yang nggak keluar-keluar, karena tim visitasi yang ada di Dinas Kesehatan itu, yang turun juga nggak ada orang gitu, dan ada physical distancing juga. Artinya ada diskresi ya dari Pak Menteri, surat dari Pak Menteri ini kepada BPJS, kalau karena ada gangguan KKM, bencana COVID maupun darurat bencana nasional ini, maka izin operasional yang rumah sakit yang telah habis masa berlakunya, namun perpanjangannya terkendala, salah satunya tadi tidak ada asesmen dari tim, maka dianggap masih tetap berlaku. Jadi masih tetap berlaku dan rumah sakit tersebut yang memang bekerja sama dengan BPJS masih tetap bisa melakukan pelayanan untuk peserta JKN-nya. Artinya ada ini ya, Dok, ya, nanti untuk diskresiannya. Lalu untuk dari Bethesda Serukam. Jadi apakah visitasi dan asesmen review kelas rumah sakit oleh Dinkes Kabupaten setempat sudah cukup dan dianggap final dalam pemberian izin operasional rumah sakit? Oh, ini bukan review kelas kali ya. Maksudnya untuk perizinan kali ya. Karena untuk review kelas itu kan memang kewenangan dari menteri. Sementara untuk visitasi dan asesmen ini dalam rangka perizinan tergantung dari kelas rumah sakit. Jadi kalau review kelas yang dilakukan di kami ini kan ada 2 review kelas atas laporan BPJS dan review kelas secara nasional. Itu tools yang dipergunakan oleh Kementerian Kesehatan adalah ASPAK yang memang direvisi, selalu diupdate oleh setiap rumah sakit, dan RS online untuk tenaganya. Sementara mungkin ini pertanyaannya untuk izin ya, untuk izin pemberian izin operasional. Jadi sudah cukup, memang sudah final. Kalau memang rumah sakitnya rumah sakit kelas C dan kelas D, maka tim visitasi yang turun adalah lidiknya atau ditetapkannya oleh Dinkes Kabupaten Kota. Lalu tidak perlu lagi ada penetapan oleh Kemenkes seperti yang lalu. Jadi kalau misalnya izin operasional ternyata rumah sakit tersebut dapatnya kelas C, ternyata atas laporan dari BPJS atau review rutin yang dilakukan ternyata dia tidak sesuai, maka dari Kementerian Kesehatan akan bersurat kepada pemberi izin kalau ini tidak sesuai gitu. Nanti pada saat masa berlakunya Permenkes 3 ini ajak tidak dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang ada di Permenkes 3, maka rumah sakit tersebut kelasnya pasti turun. Lalu untuk yang dari Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo, maksudnya tempat tidurnya memenuhi syarat, tapi sarpras dan pelayanan tidak terpenuhi yang dipakai dasar penetapan kelasnya yang mana? Ini satu kesatuan antara tempat tidur dan persyaratan. Jadi saran dari kami apabila melihat tadi dari slide yang tentang izin operasional, jadi pada saat mengajukan izin operasional itu intinya 2 yang harus dilakukan oleh rumah sakit. Yang pertama mengisi asesmen sesuai dengan Permenkes 3 yang ada di lampirannya, isi aja asesmen itu. Yang positif penuhi itu dulu. Lalu yang kedua adalah profil rumah sakit. Pada saat rumah sakit menyatakan dia memberikan perawatan untuk bedah, artinya bukan ruang operasi saja yang harus dipenuhi, dokter bedah dan dokter anestesinya harus ada. Nah, nanti Dinas Kesehatan melihat lampiran yang asesmen yang diisi, yang self-assessment itu, apakah sudah terpenuhi itu. Misalnya rumah sakit lagi di profilnya menyatakan dia memberikan pelayanan kesehatan TRB, ya untuk hamil di luar cara alamiah. Nah, nanti dilihat lagi asesmennya, apakah dia memenuhi ketentuan yang ada di Permenkes tentang TRB. Nah, itu jadi satu kesatuan. Di Permenkes 3 ini memang sangat dibuka lebar untuk kemampuan rumah sakit bisa mengembangkan pelayanannya dan dibatasi memang pada intinya tempat tidur tadi.
Tapi tidak berarti bebas-bebas yang aman, karena selain Permenkes karena selain Permenkes 3 ini ada Permenkes lain yang jadi itu guidance dari Dinas Kesehatan baik provinsi, kabupaten, kota maupun nanti yang untuk perizinan kelas A dan PMA itu untuk mengakses atau melakukan kajian untuk memberikan rekomendasi apakah satu rumah sakit ini memenuhi ketentuan atau tidak. Lalu untuk yang kita langsung ke siapa nih sekarang ya? Dr. David ya? Dr. David ini di rumah sakit Nirmara Waingapu, mohon untuk UTD-RS-nya juga bisa di RS swasta, karena selama ini ketersediaan darah sering tidak ada atau cukup untuk rumah sakit lain selain RSUD. Jadi begini dok, untuk pelayanan darah ini memang kita sudah ada PP 7 tentang pelayanan darah. Selanjutnya untuk pengaturan UTD ini diatur dalam Permenkes 83 gitu ya, tentang UTD dan BDRS rumah sakit serta jejaringnya. Nah dari PP tersebut memang yang bisa menyelenggarakan pelayanan UTD ini hanya pemerintah daerah dan PMI gitu ya. Masih dibatasi untuk UTD-nya yang selain pemerintah dan pemerintah daerah itu hanya PMI. Include itu untuk rumah sakit pun dari hasil pembahasan internal kami memang belum membuka untuk rumah sakit UTD rumah sakit swasta karena terkendala beberapa ketentuan. Jadi di Undang-Undang 36 tentang Kesehatan tahun 2009 juga dikatakan bahwa pelayanan darah ini pelayanan yang sifatnya sukarela gitu ya. Yang selanjutnya dari PP 7 juga diturunkan hanya untuk 3 itu, pemerintah daerah dan PMI. Bahkan kalau dokter lihat di Permenkes 83 tentang UTD, BDRS dan jejaring pelayanan darah, itu dilihat bahwa UTD itu tidak ada nomenklaturnya UTD rumah sakit gitu ya. Tapi dari telaahan kajian hukum kami, dengan adanya UTD itu bagian dari UPT rumah sakit, ya jadi di PP-nya juga UTD itu merupakan UPT dari institusi di atasnya. Kalau dia bagian dari rumah sakit, dia sudah memenuhi kalau UTD itu adalah UPT dari dinas yang di atasnya. Jadi masih belum kita buka untuk UTD di rumah sakit swasta. Mungkin itu ya pertanyaannya, Dr. Gowo. Ya, terima kasih Dr. Yanti. Banyak sekali pertanyaan dari audiens yang mengalir. Bukan hanya mengalir, tapi cukup membanjiri ini. Ya, terima kasih. Rupanya pertanyaan yang dari chat box ini sudah habis. Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Karena sesuai jadwal kita masih ada kira-kira 12 menitan, masih sisa waktu 12 menit yang bisa dipakai. Mungkin barangkali ya dari audiens masih ada yang ingin bertanya atau sudah cukup jelas penjelasan dari Pak Sundoyo dan Bu Dr. Yanti, sehingga Dokter, kita sudah dipuaskan tentang PMK yang terbaru, PMK nomor 3 ini. Apakah masih ada? Izin Dokter Gowo. Izin satu, saya satu juga. Ya. Izin Dokter Gowo, ini ada beberapa yang dari tadi sudah menampilkan icon raise hand. Mungkin apakah dipastikan apakah masih ingin bertanya atau sudah terjawab pertanyaannya melalui chat box tadi? Itu aja dokter. Iya. Saya sudah list ada 4 rumah sakit yang mau bertanya. Ada dari Rumah Sakit Era Medica, dari Dr. Dedi Alfian, dari Dr. David Roset, dan Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo. Ya, silahkan Bu Syi. Bisa aja. Ya. Mari Mbak Dina. Ini yang pertanyaan langsung ya? Iya dokter, yang sudah menampilkan raise hand-nya. Jadi ada Dr. Dedi Alfian,
Dr. David Roset, dan Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo. Mungkin itu dulu kita prioritaskan. Ya, baik. Dan ada Rumah Sakit PGI Cikini, Dr. Kamboji, bisa resen dulu. Ya, saya kira karena kita waktunya terbatas, hanya 12 menit, saya pikir itu aja dulu ya, Bu Baik. Madina. Baik, Mungkin Dok, 3 rumah bisa sakit. di satu persatu, silahkan dari mana yang pertama ngisi. Ya, Pak ada Dina. tiga rumah sakit, Silakan Dr. bisa Dedi Alfian, ditampilkan. Dr. Dedi Alfian, Dr. David Roset, dan Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo. Mungkin satu persatu saya persilakan untuk Dr. Dedi Alfian dulu, mungkin bisa disampaikan. Dr. Dedi Alfian ya. Ya. Silakan Dr. Dedi Alfian. Halo. Ya, silakan, Dok. Ya, selamat siang Pak Dokter dan Bu Dokter. Ya, selamat siang. Ya, Bu, saya mau bertanya ini. Jadi kan kurang lebih 2 bulan yang lalu Rumah Sakit Arte Medica sudah menyelesaikan hemodialisa dan izinnya sudah keluar dari Dinas Kesehatan. Tapi sampai dengan sekarang itu approval dari BPJS itu tidak juga kunjung keluar dengan alasan sebetulnya belum jelas gitu. Kira-kira bagaimana ya solusinya ya? Iya, langsung aja ya Dokter Gowo ya. Ya, silakan Bu, langsung satu aja. Jadi gini Dok, untuk yang pelayanan hemodialisa ini memang Permenkes 3 harusnya tidak mengatur secara spesifik kalau tidak seperti Permenkes yang terdahulu ya, Permenkes 30 itu waktu itu kan menyatakan kalau pelayanan untuk subspesialis hanya ada di rumah sakit kelas B dan kelas A ya, jadinya memang beberapa rumah sakit waktu itu terpaku dengan pasal 30 dulu, pasal 30 Permenkes 30, itu banyak pertanyaan yang ke kami. Padahal untuk pelayanan hemodialisa itu kan memang sudah menggunakan Permenkes yang memang ada standarnya untuk hemodialisa gitu ya, jadi menggunakan itu. Kalau sebaiknya dokter kalau memang itu belum keluar juga izinnya kan udah dapat dari dinas ya sesuai dengan ya dialisis ya. Artinya itu kan sudah memenuhi ketentuan untuk dijadikan suatu unit untuk pelayanan hemodialisa. Jadi izin pertama selanjutnya hanya melapor saja gitu ya dok ya. Nah itu dipertanyakan lagi dok ke BPJS-nya. Kenapa belum di assess sebagai satu bagian dari pelayanan rumah sakit gitu. Sementara kan ini tidak melanggar ketentuan yang ada gitu. Nanti memang dengan Permenkes keluarnya Permenkes 3 ini seperti di slide nomor 25 mungkin bisa ditayangkan. Nanti ada beberapa Permenkes yang akan kita untuk yang tindak lanjut ya, untuk yang tindak lanjut setelah ketentuan peralihan. Ini ada beberapa Permenkes memang yang akan kita sesuaikan karena nanti khawatirnya gini dok. Begitu nanti di profil rumah sakit ngomong dia ada hemodialisa, tapi ternyata di assessment tidak memenuhi ketentuan yang ada di Permenkes tentang dialisis, itu ada beberapa dinas kesehatan juga tidak aware gitu. Kalau si rumah sakitnya itu ternyata harus punya sarpras ataupun SDM yang harus dipenuhi oleh rumah sakit gitu ya. Jadi nanti untuk Permenkes tentang dialisis ini juga akan kita ubah. Tapi sementara kita kan pakai adagium kalau memang belum dicabut Permenkes yang lama itu bisa jalan gitu ya. Nah itu kalau memang sudah dapat izin harusnya memang BPJS harus menindaklanjuti ini sebagai bagian dari manfaat yang bisa diperoleh dari peserta yang ada di lingkungan rumah sakitnya dokter. Mungkin itu ya dok, alasannya pun harusnya dipertanyakan kalau tidak mendapatkan izinnya itu karena apa, itu kan harusnya ada alasan. Kalau ada penolakan kan harusnya ada alasan untuk pelayanan publik. Gitu ya dok, Dedi ya? Iya dok, ya. Ya, dok. Ya, terima kasih Dr. Yanti atas penjelasannya. Penanya berikutnya Dr. Alpinus ya? Dr. David Roset ya? Ya. Ya, silahkan Dr. Alpinus untuk mengemukakan pertanyaannya. Maaf dok, Dr. David Roset. Dr. David Roset, silakan. David ya. Oh ya, urutannya Dr. David ya. Silahkan Dr. David.
Dr. David. Oh, mungkin sudah live. Mungkin berikutnya Mbak Dina siapa? Iya, baik. Dokter David, apakah masih ingin bertanya karena sudah di-unmute? Kalau ini saya lewatkan langsung ke Rumah Sakit Kristen Ngesti-Waluyo. Dr. Lili Setiawan, Rumah Sakit Kristen Ngesti-Waluyo, Parakan. Sudah bertanya chatbox, tapi 2 kali ini masih belum jelas. Mungkin ingin bertanya lebih lanjut. Mari silahkan Dr. Lili. Enggak dok, tadi hanya untuk yang kedua tadi hanya ke klarifikasi bahwa ketika dasar penentuan itu kan misalnya tempat tidurnya itu masuk kelas katakanlah B atau katakanlah C, tapi perangkatnya baik itu sarana, SDM dan sebagainya tidak masuk di dalam kelas yang tadi, apakah penentuan kelasnya akan berdasarkan tempat tidurnya tadi atau malah justru menjadi menggantung begitu? Menggantung malah tidak keluar izinnya karena dua-duanya seperti itu. Itu aja dokter. Terima kasih. Ya. Tadi ya dok ya, nyambung pertanyaan yang tadi ya dokter teh udah nanya ya tadi ya. Ya. Nah, jadi gini dok, kalau di batang tubuh itu memang kita tentukan bahwa rumah sakit itu kelas. Jadi dilihat dari batang tubuh Permenkes 3 ini memang kelas. Tempat tidur. Jadi tempat tidur itu penuhi kalau memang mau, kan pengajuan itu kan nanti pada saat dokter mengajukan izin operasional itu atau pada saat kalau memang rumah sakit pertama didirikan itu juga pada saat pengajuan izin mendirikan itu maunya si pemilik atau izin operasional maunya si pimpinan itu apakah naik kelas atau tetap kelas. Nah, ini jadi satu kesatuan. Kalau memang dari batang tubuh itu ditentukan bahwa tempat tidur tidak bisa memenuhi, ya itu sudah susah dok. Karena tempat tidur itu jadi yang pertama untuk menjadi bahan kajian gitu ya. Selanjutnya ngelihat profil harus ditentukan juga pelayanan-pelayanan SDM dan bangunan yang ada di assessment yang rumah sakit kirimkan gitu ya. Jadi sayang juga gitu ya kalau misalnya ternyata dengan bed segitu kan norma yang dibangun di batang tubuh itu kan paling sedikit dok. Jadi rumah sakit umum yang memiliki paling sedikit 50 artinya ya maksudnya kelas D. Jadi minimal 50. Kalau dokter punya 70 pun itu kelas D. Kalau dokter punya 110 kalau ternyata memang bisa masuk langsung ke kelas C. Jadi itu bahasanya bahasa nggak ajak ya dok. Jadi paling sedikit yang dipakai. Jadi yang dipakai dari kelas lalu ke pelayanannya juga diperhatikan untuk mendapatkan assessment. Mungkin seperti itu. Ya, baik. Terima kasih dokter Yanti. Ya, terima kasih dokter Yanti. Jadi itu klasifikasi rumah sakit ini rupanya menjadi satu kesatuan ya. Jadi tempat tidur maupun sarana prasarana, SDM dan sebagainya itu jadi satu kesatuan, satu paket gitu ya. Baik, untuk penanya berikutnya Mbak Dina, siapa Mbak Dina? Bisa dari Rumah Sakit Woodward ingin bertanya? Ya. Dari Cikini juga. Tadi ada yang izin bertanya, ada 2 rumah sakit tadi dari Rumah Sakit Cikini dan Rumah Sakit Woodward. Ya. Nah, namun sebelum lanjut untuk menyampaikan pertanyaan, dokter, mungkin ini kan kita masih punya waktu sekitar 18 menit lagi bagi rumah sakit yang akan mengajukan pertanyaan setelah 2 rumah sakit berikut. Saya berikan kesempatan untuk raise hand dulu. Dan hanya kita batasi 3 pertanyaan saja ya, karena mengingat waktu yang terbatas. Begitu? Mbak Dina, ya, baik, waktunya jam 12 kurang 1/4 karena yang 1/4 nanti untuk penutupan dan sebagainya. Oh ya. Jadi diskusi kita selesai jam 12 kurang 1/4. Oh baik, jadi berarti ini hanya tinggal sisa berapa penanya tadi Pak Kamboji. Tadi kemudian siapa lagi? Dari Rumah Sakit Woodward Palu. Berarti setelah ini pertanyaan ditutup ya, Dok? Ya. Oke, ini kita tutup. Ya. Jadi silahkan Pak Kamboji ya tadi. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih dokter Regowo. Minta maaf saya telat ikut karena ada tugas. Pertanyaannya mungkin sudah dijawab, tapi saya ingin mengulangi. Jadi begini,
Rumah sakit PGI Ciki ini kan selama ini kelas B. Nah, tapi kriteria tempat tidur kita sudah di atas 250. Tepatnya itu 309. Jadi kita masuk tipe A, kelas A. Nah, apakah harus kita, kalau kami mau tetap di kelas B bagaimana, atau konsekuensi dari Permenkes ini kita harus naik kelas A, yang pertama. Yang kedua, untuk syarat penanaman modal asing itu disyaratkan untuk kelas B saja, begitu ya Bu ya? Itu aja pertanyaannya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi ini kelebihan bed gimana ini Bu? Yang digenjot sarana prasarana SDM atau bednya aja yang dikurangi? Itu pilihan atau gimana Bu? Mangga. Langsung dijawab ya dok. Ya. Justru saya mau nanya nih, dokter, kenapa Ciki ini nggak mau naik kelas A? Nanti kan kita malah nanti kan kita ada review kelas nasional loh dok. Oh gitu ya? Iya kan. Ya enggak, ini kan kelas hanya kan ada 2 ya. Ya, jadi konsepnya nanti akan berbeda dok. Kalau sekarang mungkin yang terjadi, apalagi yang bekerja sama dengan BPJS kan lebih nyaman di kelas yang serendah-rendahnya. Tapi nanti kan nggak seperti itu dok. Ya, jadinya justru yang kami tanyakan kenapa nggak naik kelas A aja gitu. Oh nanti juga pas review kelas yang diselenggarakan oleh Yankes juga ternyata ke review ini kenapa nggak naik ke kelas A gitu. Biar untuk apa namanya untuk pemantauan nanti untuk sistem rujukan, sistem rutenya juga kan jadi lebih jelas gitu. Terus tadi yang pertanyaannya untuk PMA kali ya dok? Ya. Kalau PMA ini kan memang kita ngelihat di bab tentang izin operasional, mungkin bisa ditayangkan untuk slide-nya ya. Slide yang untuk PMA. Jadi untuk PMA itu memang ada bed khusus atau sesuai dengan perjanjiannya dok. Jadi kalau memang perjanjiannya itu memang tidak harus apa namanya, kalau nggak salah malah 250 bed ya. Saya ini udah otaknya udah ke COVID jadi Permenkes 3-nya. Bikin protokol SE dan lain-lain udah banyak banget. Jadi di situ ada kalau nggak salah di pasal tentang izin operasional di mana untuk persyaratan PMA itu ditentukan apa namanya sesuai dengan bednya ditentukan atau sesuai dengan perjanjian. Itu sesuai dengan perjanjian. Nanti apa namanya Perpres tentang DNI-nya juga di sana juga ada ditentukan ya dok ya untuk di daerah mana, berapa persen untuk investnya dan lain-lain itu ada di Perpres 44 tentang daftar negatif investasi. Lalu untuk perizinannya di sini memang jumlah tempat tidur untuk rumah sakit PMA itu ya yang di bawah kuning-kuning itu di bawah 2 berdasarkan kesepakatan atau kerjasama internasional gitu ya. Jadi memang gimana kesepakatannya? Ada beberapa kita kerjasama sama Australia kalau nggak salah ya itu mintanya malah lebih gitu ya. Jadi bed yang kita minta emang lebih dan memang hanya dibuka untuk daerah timur. Mungkin itu dok nanti dielaborasi antara Permenkes 3 ini dan untuk Perpres tentang DNI-nya nanti dilihat kembali kalau memang mau bersama untuk PMA-nya. Mungkin itu ya dok. Ya, terima kasih Dr. Rianti. Pertanyaan terakhir tadi Mbak Dina dari mana ya tadi? Terakhir Bapak Frederick Kalangi dari Rumah Sakit Woodward Palu. Ya, dari Woodward Palu. Baik, ya. Terima kasih dokter. Mari silahkan dokter. Ini Pak Frederick Kalangi dari Palu. Manusia yang kuat di Palu masih. Palu bangkit, Pak. Selamat siang. Kami dari Rumah Sakit Woodward Palu ingin mengajukan satu pertanyaan. Kami ingin meminta klarifikasi yang jelas tentang istilah C dengan ruang sterilisasi. Karena ada teman kami yang mengikuti pelatihan beberapa waktu lalu mengatakan bahwa CSSD itu adalah berbentuk satu bangunan tersendiri. Sementara kalau ruang sterilisasi itu bisa dalam bangunan rumah sakit, dalam
untuk beberapa ruangan saja. Nah, di dalam aturan PMK nomor 3 ini, yang wajib dalam sarana prasarana itu hanya ruang sterilisasi. Apa bedanya misalnya dalam akreditasi diminta ruang CSSD? Diminta CSSD ini apakah kami artikan ruang sterilisasi itu hanya tempat autoklav dan lain sebagainya itu sudah cukup, atau seperti apa klarifikasi dari Dr. Yanti? Itu saja pertanyaan kami, Dok. Terima kasih. Ya, terima kasih. Monggo, Dr. Yanti. Ya, Dok. Ini untuk Permenkes 3 ini kan hanya memang persyaratan ya. Di dalamnya tadi ada Sarpras, lalu SDM, bangunan ya. Tapi kalau untuk melihat detailnya, dokter buka Permenkes 24 tentang persyaratan teknis bangunan. Jadi di Permenkes 24 ini dinyatakan bahwa untuk ruangan sterilisasi, saya kebenaran bukan dari teknis ya dok, dari biro hukumnya, tapi di Permenkes 24 ini ada bahasanya gini dok. Nama ruangan sterilisasi. Ruangan ini merupakan ruangan yang luasnya juga ditentukan. Tersedia kotak-kotak untuk peralatan peralatan autoklav. Lalu untuk rumah sakit kelas B, kelas C, dan kelas D, fungsi ruangan ini dapat dilakukan di CSD. Gitu. Jadi tampaknya sih kalau menerjemahkan ini harusnya lebih lebih luas dari lebih kecil dari CSSD ya dok. Nanti dokter mungkin lihat lagi di Permenkes untuk Permenkes 24 ya tentang persyaratan teknis. Karena ini bahasa CSSD dia dapatnya di Permenkes 24 cuma 1 gitu ya. Iya. Ya, terima kasih Dr. Yanti. Dr. Frederick, mari. Masih ada PR, belajar membaca lagi PMK nomor 24. Tapi tadi sudah dijelaskan secara sepintas oleh Dr. Yanti bahwa kalau rumah sakit gede, mungkin sterilisasinya mungkin bisa sederhana, harus seperti CSSD yang komplit begitu mungkin. Tapi untuk lebih jelasnya silahkan dibaca, dipelajari di Permenkes nomor 24. Begitu ya Dr. Yanti ya. Dok, nanti mungkin baik, kalau Bapak Ibu, kelihatannya memang masih banyak hal yang saya yakin masih ada pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya. Tetapi karena waktu jua, ini sudah lebih 7 menit kita, sehingga kita tidak bisa perpanjang pertanyaan lagi. Tapi kalau masih ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, Bapak Ibu bisa tulis atau email ke Seknas atau apa, barangkali nanti Seknas akan bantu untuk mencarikan jawabannya pada narasumber, pada Dr. Yanti ataupun Pak Sundoyo di lain kesempatan. Jadi silakan WA ataupun email ke Pelkesi, Seknas Pelkesi. Baik, kita akhiri diskusi kita kali ini. Terima kasih pada Pak Sundoyo yang sudah menghadap ke Pak Menteri, dan terima kasih Dr. Yanti yang sudah turut serta melengkapi diskusi kita kali ini. Sekali lagi atas nama Pelkesi, terima kasih atas partisipasinya. Bapak Ibu sekalian peserta diskusi, saya sebagai moderator akan menyimpulkan beberapa hal yang mungkin perlu kita cermati. Yang pertama, bahwa ternyata klasifikasi rumah sakit itu tidak hanya berdasarkan bed-nya berapa, yang sering terlontar di masyarakat kan, oh sekarang hanya bed-nya 50D, 100C dan sebagainya, tetapi ternyata itu satu kesatuan dengan bagaimana pelayanannya, SDM-nya, bangunannya, peralatannya dan sebagainya. Jadi merupakan satu kesatuan. Yang kedua adalah apabila Bapak Ibu ingin mendirikan rumah sakit, ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu susun profil rumah sakit, kemudian buatlah self-assessment. Dan profil dengan self-assessment itu harus sinkron gitu. Kemudian berita mengembirakan apabila saat ini izin operasional Bapak Ibu, rumah sakit Bapak Ibu sudah habis dan takut tidak dibayar BPJS karena tidak ada izin, maka BPJS berpotensi untuk tidak mau
klaim, tapi Bapak Menteri sudah menerbitkan suatu kebijakan yang dikresi untuk menunda, jadi masih tetap bisa diklaimkan ke BPJS begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah penaikan untuk permohonan kenaikan kelas dan sebagainya tetap harus rumah sakitnya terakreditasi. Jadi akreditasi merupakan syarat juga untuk kenaikan kelas. Demikian kira-kira kesimpulan yang dapat kami simpulkan, dan sekali lagi terima kasih bagi Bapak Ibu partisipan dan juga narasumber. Mohon maaf apabila di dalam membawakan sebagai moderator ada hal yang berkenan. Untuk itu waktu dan tempat kesempatan kami kembalikan pada Ibu Ira sebagai pemandu acara. Silahkan. Baik, terima kasih Dr. Regowo. Dan juga Pak Sundoyo, walaupun sudah meninggalkan kita kan dipanggil Pak Menteri, tapi juga ada Dr. Yanti. Makasih banyak Dr. Yanti ya. Sama-sama Bu Ira. Ya, nanti kalau ada yang masih bertanya, kami tetap akan kontak Bu Boleh. Dr. Yanti ya. Ya, terima kasih Dr. Yanti. Bapak Ibu, 10 menit terakhir ini ada pengumuman. Bu Ira, saya pamit ya Bu Ira. Iya, terima kasih Dr. Yanti. Ya. Jadi untuk pengumuman untuk besok untuk materi dan foto acara kita ini akan kami kirimkan setelah acara ini selesai dan kami kirimkan melalui email Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mohon kalau memang ada saran usulan karena kita masih masuk pada acara besok pagi, mohon juga bisa dituliskan di chat box agar ini bisa menjadi feedback bagi kami dalam persiapan kita untuk acara besok pagi. Dan yang ketiga, kita nanti akan foto bersama. Saya mohon Bapak Ibu sebelum ditutup kita videonya semua dinyalakan agar host bisa mengambil foto kita semua. Baik, demikian dan kita akan tutup dalam doa sekaligus pengantar dari Ketua Umum Dr. Regowo. Saya persilakan sekaligus doa penutup. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagai Ketua Umum PKSI, COVID-19 ini ada maknanya. Saya melihat banyak rumah sakit yang tergabung dalam WA Group Rumah Sakit yang mungkin masih asing, masih belum banyak berkiprah di dalam PKSI, dan ini suatu kesempatan. Mari kita bergabung di dalam PLKSI, kita berkiprah dalam PLKSI, karena PLKSI ini suatu persekutuan dari kita, oleh kita, untuk kita, sehingga kita bisa saling menopang, saling melengkapi, saling membantu, sehingga kita maju bersama untuk diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Nanti setelah ini dan ada di lain kesempatan, mungkin ada tim kami dari Seknas yang ingin mendata rumah sakit Bapak Ibu sekalian untuk lebih aktif bergabung di dalam PLKSI. Kami sangat mengharapkan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian sehingga kita ada dalam satu kesatuan untuk melayani bersama di dunia kesehatan khususnya melalui PLKSI. Itu pesan-pesan kami dan sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dan mari kita tutup di dalam doa. Bapak kami mengucap syukur untuk sesi hari pertama ini yang sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih, biarlah apa yang sudah kami diskusikan bersama boleh membawa manfaat bagi kami semua sehingga kami bisa meningkatkan pelayanan kami bagi sesama. Kami tetap terus doakan masalah COVID-19 ini di negara kami, biar Tuhan berkati sehingga pada suatu saat negara kami boleh terbebas dari COVID, dan kami juga berdoa bagi semua personil, medis, para medis maupun yang lain yang terlibat dalam pelayanan, biarlah Tuhan berikan kesabaran dan kekuatan sehingga boleh melampaui dan boleh mengatasi masalah ini dengan baik. Oleh karena itu, kami mohon ampun apabila di dalam diskusi ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus berkat-Mu mohon. Terima kasih. Amin. Ya,
Mari Mbak kasih. Ira, kami waktu Ya, kembalikan. terima kasih. Satu lagi, untuk besok Bapak Ibu, kita tetap mulai di jam 10. Jadi kami mohon 15 menit sebelumnya itu sudah join connecting ke Zoom Seknas. Kemudian juga untuk memastikan lagi apakah nanti ada pergantian nama peserta, itu tidak ada masalah, yang penting rumah sakitnya bisa konfirmasi, sehingga pada 15 menit sebelum jam 10 kita sudah bisa memastikan. Sekian dan terima kasih. Kita berjumpa sampai besok di jam 10. Bye-bye. Kita foto dan kita kasih salam bersama-sama. Dadah. Makasih ya. Kakak, terima kasih. Terima kasih, Perkesi. Terima kasih, Perkesi. Ya, bisa di unmute. Di unmute aja. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Perkesi. Ya. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Pak Kesi. Terima kasih Bu Ira. Terima kasih. Bantu, terima kasih. Terima kasih Pak Kesi. Terima kasih. Ya. Ada info-info kan? Ada info-info yang ini? Ada yang mau ditanyain? Ada barang yang sudah nyampe atau belum nyampe? Ya, terima kasih. Bargo, terima kasih. Kami baru nyampe. Terima kasih. Ya. Solo belum nyampe, Bu Ira. Ya, tunggu sabar ya, antri. Sabar. Minggu itu bisa 2 atau 3 baru dikirim gitu loh. Jadi Ya, memang. terima kasih Bu Ira. Kami sudah nyampe. Mati udah nyampe ya. Ya. Oke.